Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul jaa'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam u'budillah ka'annaka tarah wa udda nafsaka fil mauta wa iyyaka wa da'watil madlum fa innahunna mujabat wa 'alaika bis salatil ghadati wal 'isya fashhadhuma falau ta'lamuna ma fihima la ataituhuma walau habwan. Sadaqallahul aliyyul azim, sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya muliakan guru-guru kita, para asatid, wabil khusus Pak Ustadz Haji Firdaus, guru saya yang saya hormati, saya muliakan. Yang saya hormati, saya muliakan segenap pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas. Yang saya hormati, saya muliakan ayah bunda sekalian, para jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat Allah, yang mana Allah telah memberikan nikmatnya pada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan nikmat Allah lah pada subuh kali ini Allah masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat Allah ini kita semua bisa hadir melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban kedua yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat teriring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayah bunda rahimakumullah, mengawali kajian kita bacakan suratul Fatihah. Yang pertama terkhusus Ibunda Hajjah atau Ibu Hajjah Heni Puji Lestari binti Suwardi almarhumah, istri dari Bapak Haji Lukito. Beliau almarhumah sebagaimana kita maklumi bersama, wafat beberapa minggu yang lalu. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah Ibu Hajjah Heni Puji Lestari binti Suwardi, begitu juga orang tua kita yang sudah wafat, begitu juga keluarga kita yang sudah wafat, ibu kita yang sudah wafat, ayah kita yang sudah wafat, kakek nenek kita semua. Mudah-mudahan almarhum almarhumah diterima iman Islamnya oleh Allah, diterima seluruh amal ibadahnya, diterima seluruh sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya, dan mudah-mudahan juga Allah ampunkan, Allah maafkan seluruh salah dan dosanya. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburannya taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah haramkan dari api nerakanya Allah, dan mudah-mudahan Allah jamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa lil baitihil kiram, khusus almarhumah Ibu Hajjah Heni Puji Lestari binti Suwardi. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fuha kirim nuzulaha wa siman khala wa nawwir qabra wal jannata madha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua terkhusus bagi keluarga kita yang sedang sakit, para tetangga kita yang sedang sakit, apakah sakitnya terpapar COVID atau sakit yang lain, apakah dirawat di rumah atau dirawat di rumah sakit. Begitu juga keluarga kita, saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan atau di diri kita ada penyakit, ada virus, mudah-mudahan oleh Allah diangkat penyakit itu, diganti oleh Allah dengan sehat walafiat. Begitu juga kita minta kepada Allah dengan bacaan Fatihah, mudah-mudahan Indonesia ini menjadi negara yang aman, nyaman, tenang, tentram, berkah. Mudah-mudahan yang sulit ekonomi Allah mudahkan, mudah-mudahan yang sedang sakit Allah sembuhkan, mudah-mudahan yang kesulitan pekerjaan Allah berikan pekerjaan yang baik, mudah-mudahan yang keluarganya ada masalah, mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan yang dengan tetangganya ada masalah, Allah jadikan dengan tetangganya rukun, damai. Mudah-mudahan juga segala hajat-hajat kita, hajat-hajat istri kita, hajat-hajat orang tua kita, hajat-hajat anak-anak kita, mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah, diberikan jalan yang paling mudah, jalan yang terbaik, dan Allah bahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Ada hadhihi niyahu ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahadits. Kata baginda Nabi, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wasallu khamsakum, dan salat 5 waktulah kalian, wasumu syahrakum, dan puasa Ramadanlah kalian, wa adu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat harta kalian, thayyibatan biha, yang akan menjadi suci dengan zakat, anfusukum, diri kalian, wa ati'u dha amrikum, dan turutlah kalian kepada pemimpin kalian, tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian akan masuk ke dalam surga kalian. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang pengen masuk surga, syaratnya 5. Hadis ini begitu kalau disimpulkan. Kata baginda Nabi, siapa saja yang pengen masuk surga, syaratnya 5. 1, ittaqullah, bertakwa kepada Allah, nurut sama Allah. Kata Allah harus, kata Allah jangan, tidak dilaksanakan. Itulah takwa. Sering ketika saya khatib Jumat selalu menyampaikan, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ya. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kau meninggal dunia kecuali dalam kondisi beragama Islam. Itu ya. Caranya bertakwa kepada Allah, jalankan seluruh perintah-perintahnya, tinggalkan seluruh larangan-larangannya. Nah itu ya. Punten, perintah Allah itu kan nggak banyak-banyak amat sebenarnya sih. Itu ya. Larangan Allah lebih sedikit daripada perintah. Contoh kecil saja. Makanan yang halal dengan yang haram masih banyakkan yang halal, Pak. Boleh dicek, Pak. Yang haram tuh dikit. Sekarang punten, air minum. Macem-macem air minum halal. Cleo halal, Aqua halal, Yakulti halal, promosi. Halal gitu ya, punten. Oh, minuman tuh banyak. Yang diharamkan minuman keras yang memabukkan. Singkat kata, seluruh yang memabukkan haram, udah titik. Dan sedikit yang memabukkan tuh sedikit.
Yang memabukkan itu sedikit, gak banyak kok. Tuh ya. Tapi yang halalnya banyak. Yang halalnya banyak. Makanan. Enteng sekali Pak makanan itu. Enteng banget makanan itu. Kenapa? Apa sih yang haram dari makanan? Cuman singkat, daging babi, daging anjing. Udah selesai ya. Dan binatang-binatang buas. Tuh ya, selesai. Sekarang kambing, ayam, bebek, sapi, domba, banyak bener itu lah. Susah ceritanya saking banyaknya yang halalnya. Tuh. Maka nurutlah sama Allah. Kewajiban kita sholat cuman sehari semalam. Saya tahajud depan jam, suka mikirin tuh tahajud depan jam. Saya hitung waktu saya tahajud. Saya pikir-pikir, saya tidur semalaman dari jam 10 sampai jam 3 tidur saya. Saya tahajud dari jam setengah 4 kurang, itu nggak nyampe setengah jam Pak tahajud saya udah tahajud, udah sholat tobat, udah sholat hajat, udah sholat witir, nggak nyampe. Ternyata kita banyakkan tidur daripada ibadah. Apalagi kalau dihitungnya sholat wajib, lalu makin pendek lagi. Apalagi sholat wajibnya sendiri, ngebutnya kan luar biasa. Kalau subuh diimamin saya agak panjangan dikit, kan gitu. Coba kalau sholat sendiri. Makanya punten, jalankan apa yang disuruh Allah. Jangan jadi orang males. Apa yang diwajibkan sama Allah lah, jalankan. Dimanapun. Di kampung, di kota, dalam kondisi bekerja, dalam kondisi tidak bekerja, dalam kondisi sendiri, banyak orang yang namanya apa yang disuruh sama Allah, jalankan. Itulah yang disebut dengan takwa sama Allah. Dan apa yang dilarang sama Allah, yuk kita tinggalkan. Tuh ya. Dan punten saya titip Pak, kalau kita wudhu, pikirkan wudhu kita ini udah bener belum? Cara kumur-kumurnya, cara masukin air ke hidungnya, cara cuci mukanya, itu pikirin Pak. Kalau nggak ketemu, tanya. Bisa tanya ke Ustadz Firdaus, bisa tanya ke saya WA, Ustadz, saya tadi wudhu begini. Tuh, pikirin Pak, karena kita udah mulai tua, udah mendekati kematian. Nah, itu harus mikir Pak, jangan sampai wudhu asal aja gitu. Nggak bisa, harus mulai dibenahin pelan-pelan. Kuku saya ini kotor nih, aduh jangan sampai nih nggak sah wudhu. Dipikirin Pak, harus dipikirin. Terus sholat kita, udah boleh bener nggak? Apa asal gerakan, fatihahnya pas apa enggak? Itu bener-bener harus dipikirin. Karena banyak orang sholat nggak dapat apa-apa dari sholatnya. Banyak orang wudhunya ya tidak jadi bikin dia suci karena asal-asalan. Sekali lagi saya titip betul kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita mulai introspeksi di dalam segala hal. Dalam berniaga, dalam bekerja, dalam segala hal. Pikirkan ini sudah tepat belum dengan aturan syariat agama Allah. Kenapa? Hidup kita hanya sesaat. Kemarin itu ambulan bulak balik, Masya Allah. Apalagi jalur ini kan jalur pembuangan mayat COVID ke ujung sana. Itu betul-betul, wah, terus aja gitu ya. Kita harus sadar ya Allah, ini hanya tinggal gantian aja. Hari ini yang diantar si A, besok mas saya. Gitu kan terus aja tinggal mikirin begitu. Makanya persiapkan buat akhirat kita dengan cara takwa sama Allah. Jalankan apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Selesai. Yang kedua, siapa yang pengen masuk surga, kata baginda Nabi, syarat yang kedua, wasallu khamsakum. Jaga sholat 5 waktu. Punten, enteng mulut bilang jaga sholat 5 waktu itu enteng, tapi pelaksanaannya terkadang tidak ringan. Contoh, ada orang pesta di gedung jam 11 sampai jam 1, jam 11 sampai jam 1 pesta di hotel. Coba kalau kita keundangan dulu, maka sholatnya ketinggalan. Kalau kita sholat dulu, keundangannya ketinggalan. Itu di situ diuji kita sama Allah. Sholat dulu apa keundangan dulu? Sampai begitu. Ada yang rela dan tega karena sayang bedaknya, dia rela tidak sholat gara-gara keundangan. Kan itu parah namanya. Allahu Akbar. Ibu nggak sholat, lagi halangan. Setiap bareng lagi halangan. Setiap bareng lagi halangan. Ada yang menutup dirinya agar tidak sholat dengan itu. Padahal Pak, punten. Kalau kita sudah biasa sholat, nggak sholat itu udah kayak orang panas. Badan itu kayak gimana sih? Belum sholat itu kayak orang panas. Bapak sholat isya, ketiduran belum sholat isya. Bayangkan Pak pas bangun kagetnya luar biasa. Kayak ada yang apa gitu ya di diri kita. Nah itulah kenapa. Karena sholat bukan rajin, tapi kebutuhan. Sekali lagi demi Allah, tidak ada orang rajin sholat. Adanya orang butuh dari sholat. Tuh ya.
Jangan sampai tinggalin sholat, Pak. Jangan sampai dimanapun, dalam kondisi apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, setinggi jabatannya kita, seperti apapun, ingat, sholat itu bagian diri lapor sama Allah. Lapor sama Allah, ya Allah, aku panggil, memenuhi panggilanmu. Makanya dikumandangkan, hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Subhanallah. Saya bilang ke anak saya tadi ketika di jalan, ada orang tahrim ya, sebelum azan subuh itu tahrim. Dia baca Quran di masjid. Wassalatu wassalamu alaihi, baca salawat juga di masjid gitu ya, bukan hanya baca Quran. Saya bilang ke anak saya, Dek, ini orang pahalanya gedenya luar biasa. Bayangin orang tidur dibangunin dia, bisa tahajud, bisa ke masjid. Pahalanya itu kayak apa? Makanya ada 3 amalan, kalau orang tahu pahalanya, maka dia akan berebut sampai sikut-sikutan, kalau perlu diundi, saking gedenya pahalanya. 1, mengumandangkan suara azan. Itu pahalanya gede, nggak usah ditanya, Pak. Gedenya luar biasa. Ustaz, suara saya kan jelek. Ya nggak apa-apa. Malah terkadang yang jelek suaranya, yang hadir makin banyak, karena pengen ngelihat siapa sih orangnya. Jelek amat suaranya kan gitu ya, gak apa-apa. Yang kedua, memandikan jenazah, itu gede pahalanya. Coba sekarang orang COVID, ada nggak yang memandiin? Nggak ada. Itu ladang pahala. Makanya ada tim kami itu khusus mandikan jenazah COVID itu ya, pakai APD segala macam gitu ya, itu betul-betul siap. Nah kalau saya belum siap gitu ya, ini tim itu siap memandikan jenazah. Saya bilang saya nggak berani itu ya. Jadi punten, saking nyari pahala. Yang ketiga, sholat di saf pertama, itu pahalanya gedenya luar biasa. Makanya alhamdulillah masjid kita ini panjang nih, yang baru nih. Makanya cepet-cepet ya, nggak usah nyumbang banyak-banyak lah. Satu rumah 200 juta aja selesai, insyaallah. Allahu Akbar. Kalau di kampung saya kan orang nyumbang masjid itu diukur dengan luas tanah. Semakin luas tanah, maka dia kewajiban bayar untuk bangun masjid sekian. Contoh ibu bapak saya, kebetulan tanahnya sih luas, cuman nggak punya penghasilan. Namanya aki-aki ini. Jadi kebagiannya lebih besar tanggung jawabnya daripada orang lain. Nggak apa-apa, saya bilang ke ibu saya, udah bayar aja. Itu ladang pahala. Kita cari uangnya, kita kirim uangnya, pokoknya bayar. Begitu ya, jangan sampai kita nggak ikutan. Iya, jangan sampai nggak ikutan. Kalau masjid dibangun harus senang. Kalau perlu jangan selesai. Jadi ngalir terus pahala kita, bisa nabung di situ ya. Jangan sampai berhenti. Baik, gitu ya. Saf pertama, makin banyak di saf pertama makin panjang. Sekata Nabi, sebaik-baiknya laki-laki, saf laki-laki adalah saf pertama. Sebaik-baiknya saf perempuan adalah saf terakhir, saf paling belakang. Itu urutannya begitu ya. Nah, tapi punten kalau Jumatan terkadang di sono dulu duduk gitu, bukannya di depan, datang duluan di belakang. Itu salah. Duduklah depan. Di masjid nggak ada ini buat wali kota, ini buat camat, nggak ada. Kalau di masjid itu nggak ada. Siapa yang duluan datang, dialah yang menempati tempat itu. Makanya ada anak kecil mau sholat maghrib, di saf pertama diomelin sama bapak, udah di belakang. Saya yang ngomel, jangan. Dia datang lebih duluan daripada bapak. Dia lebih berhak di depan. Cuman tekankan, jangan bercanda. Begitu, gitu ya. Ya, terkadang kita suka begitu ya, suka merasa paling tua, datangnya belakangan. Punten, tuh begitu ya. Jadi jaga sholat 5 waktu, titip ke anak-anak kita. Muru auladakum bis-shalah wa hum sab'u sinin. Sejak 7 tahun anak kita harus disiplin melaksanakan sholat, walaupun belum wajib. Nah 10 tahun sudah mulai biasa, pukul mereka kalau nggak mau sholat. 10 tahun, 15 tahun bayi. Anda sudah punya buku amal sendiri, saya punya buku amal sendiri, silahkan jaga sholat kalian. Sudah dibiasakan dari sejak 7 tahun. Dahsyat. Tuh, sholat. Siapa yang beres sholatnya maka akan beres ekonominya. Siapa yang beres sholatnya maka akan beres kesehatannya. Siapa yang beres sholatnya maka akan beres kehidupannya. Tapi maaf, yang sholatnya asal-asalan silahkan dirasakan sendiri. Makanya saya bilang tadi,
Pikirkan ketika kita sholat, sudah benar gak bacaan Fatihah saya? Sudah benar gak ruku saya? Sudah benar gak sujud saya? Sudah benar gak? Itu sampai dipikirin itu. Karena apa? Banyak orang yang sholat, selepas sholat, sholatnya dilemparkan ke wajahnya. Karena sholatnya tidak membuat tidak membuat dirinya selamat. Karena asal-asalan sholatnya. Oke, jaga sholat 5 waktu. Subuh cukup 2 rakaat, gak usah ditambahin. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Itu ya, Ustadz males amat ini lagi perjalanan jauh, sholat 4 rakaat, udah 2 rakaat kosong. Ustadz repot ini lagi macet, boleh nggak disatuin? Boleh, jama takhir, jama takdim. Maghrib ditarik ke isya, isya ditarik ke maghrib, asar ditarik ke duhur, duhur ditarik ke asar. Monggo silahkan. Ingat jumlah rakaat 4 rakaat bisa jadi 2. Yang 3 rakaat nggak bisa jadi 1 rakaat setengah, nggak bisa. Itu ya, cukup yang 4 rakaat. Nah, itu nikmat. Ustaz, saya mah sakit, nggak sanggup berdiri, duduk. Enteng, Islam ini enteng banget. Ustaz duduk juga sakit, tidur berbaring. Ustaz tidur baring nggak sanggup, tidur terlentang. Ustaz ngegerakin tangan nggak sanggup, jalankan rukun sholat di dalam hati dengan isyarat mata. Isyarat mata pun udah nggak kuat, jalankan doang. Dalam hati rukun salat karena akal masih normal. Akal juga udah nggak normal, kubur itu orang udah nggak ada lagi gitu ya, mati itu orang. Gitu ya kewajiban salat. Jadi punten saya titip, kalau orang tuanya sudah nggak bisa bangun dari tempat tidur, kewajiban kita ambil semprotan setiap mau salat, disemprot bagian anggota-anggota wudunya, semprot diusap. Bagian muka niat ya, semprot pakai semprotan burung, tapi semprotnya ke tangan kita, jangan ke jangan ke mukanya, ke tangan kita. Set, usapkan ke muka. Ya Bu, Pak, niat Pak, niat, ayo niat, tuh ya, gosokin. Sekali-sekali, kalau memang nggak bisa 3 kali nggak apa-apa, karena wajibnya sekali. Tuh, apalagi sudah ngompol di situ sebelum sholat diwudukan, dimandikan dulu, dilap seluruh ganti perlaknya. Itu pengabdian seorang anak kepada orang tua kalau sayang. Tapi kalau nggak sayang, biarkan aja nggak sholat. Iya, tapi itulah anak durhaka namanya. Itu ya, yang sarahin orang tua. Nggak usah tayamum Pak, jangan tayamum, jangan dibiasakan tayamum. Selama masih bisa wudhu, pakai semprotan burung, semprotan listrikaan, gitu ya, seret gitu ke telapak tangan. Begitu diwudukan, itu ya. Orang tua itu kan bisa wudhu sendiri, bisa pakai baju sendiri. Tapi satu saat mereka diwudukan, satu saat mereka dipakein baju. Nah disitulah pengabdian orang tua, pengabdian anak kepada orang tua harus dilakukan. Bukti bakti pengabdian kita kepada orang tua, balasan. Dulu kita dipakein baju, dulu kita dicebokin, dulu kita dimandikan. Nah ini balasannya sekarang. Gitu ya. Dan kalau ada orang tua meninggal dunia, kitalah yang mewudukan terakhir setelah dimandikan. Kita juga yang mewudukan, kita yang memandikan. Jangan biarkan orang lain. Itu bukti anak yang soleh. Gitu. 3. Wasumu syahrakum, siapa yang pengen masuk surga? Syarat yang ketiga, wasumu syahrakum, jaga puasa Ramadan kalian. Jangan sampai enggak puasa Ramadan. Ramadan tiba, berpuasalah. Sakit di bulan Ramadan, silahkan batal kalau nggak mungkinkan puasa. Tapi ingat, bayar di luar Ramadan, karena itu hutang sama Allah. Hutang sama manusia aja wajib dibayar, apalagi hutang sama Allah. Gitu. Harus dibayar Pak. Berapa hari ditulis? Berapa hari? 20 hari batalnya. 15 hari, 10 hari. Tuh, bayar. Terkadang ada ibu-ibu baru masuk Ramadan udah menstruasi. Menstruasinya 10 hari. Habis menstruasi beres, sakit 15 hari. Udah 25 hari. Udah sembuh, diajak pulang kampung. Di jalan gak puasa. Sampai kampung sakit lagi. Udah 1 bulan gak puasa. Nah itu perempuan itu makanya ibadahnya terkadang Ramadannya suka terganggu. Hati-hati, harus dibayar. Kita suami harus ngingetin, mah udah bayar puasa belum? Mah udah bayar puasa. Itu tanggung jawab kita para suami. Itu tanggung jawab, jangan salah. Anak perempuan kita, nak, kamu udah bayar puasa belum? Itu tanya. Takut keburu Ramadan datang lagi, jangan sampai. Malah kalau dalam para pendapat ulama, puasa Syawal aja diakhirkan saja bagi orang yang punya hutang puasa Ramadan. Bayar hutang dulu baru puasa Syawal. Sampai begitu, saking harusnya.
Yang ketiga, wa'adu zakata amwalikum, tunaikan zakat harta kalian. Siapa yang pengen berkah hidupnya, siapa yang pengen suci badan dan hartanya, maka bayarlah zakat harta. Zakat harta berhubungan dengan harta, zakat fitrah berhubungan dengan jiwa. Bayar zakat fitrah mah insya Allah, tapi zakat harta banyak orang yang tidak mau. PNS di Provinsi Banten heboh. Kenapa? Kok gaji saya berkurang? Ternyata dipotong zakat. Harusnya senang, ada zakatnya. Tuh ya, kalau Provinsi Banten kan ada potongan zakat. Itu malah senang, harusnya bersih yang dibawa pulang, udah bersih. Kenapa? Karena ketika uang masuk ke rekening, mengeluarkan buat zakat itu sayang. Ya Allah, padahal gak seberapa. 1 juta cuma 25.000, kecil sekali. Tapi pelitnya kita terkadang, Masya Allah. Orang punya warung, orang punya usaha, terkadang gak dihitung per tahun, mulai tanggal 1 Januari ketemu 1 Januari lagi, maka keluarkan zakatnya, namanya haul. Sudah nisab apa belum? Oh udah nisab, 83 gram emas. Jadi kalau dihitung sekitar 83 juta modal dan keuntungannya. Udah, tolong itu dibayarkan zakatnya. Jangan sampai gak dikeluarkan zakatnya, tinggal dihitung aja dari seluruhnya, ambil 2,5%, bagikan langsung ke fakir miskin. Usahakan fakir miskin saudara kita terdekat sebelum ke yang lain. Paman, bibi, om, tante, ponakan yang miskin itu lebih utama daripada ke orang lain kalau zakat. Gitu ya. Terkadang kita mah ke orang lain mah baik dermawan, saudara dibiarkan kekurangan. Utamakan keluarga terdekat kalau kita berzakat. Gitu ya. Kalau kita sedekah, utamakan keluarga terdekat. Baik. Yang terakhir, wa ati'u dha amrikum, taatlah kalian kepada pemerintah, pemimpin kalian. Nurut sama pemimpin. Enggak, sok, hati-hati jalan. Ya. Jadi punten, nurut sama pemerintah selama tidak bertolak belakang dengan syariat agama Allah. Kata pemerintah harus pakai masker, ya pakai, apa susahnya? Kayaknya kalau saya ke masjid manapun selalu pakai masker. Di pesantren di tempat saya tinggal, di musola itu yang pakai masker saya doang, Pak. Karena orang kampung itu nggak merasa ada apa-apa. Tapi kalau saya pakai masker aja kalau ke musola. Tuh ya, makanya imamnya doang tuh yang pakai masker ya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kenapa? Sama lah kayak pakai helm. Maaf, pakai helm. Kita kalau naik motor tolong pakai helm. Sebenarnya pakai helm itu kenapa males amat? Sebenarnya helm itu kan menyelamatkan kita. Kalau kecelakaan, yang paling bahaya kalau kepala sudah hancur kan gitu sebenarnya. Tuh ya. Pakai masker, kenapa kita harus pakai masker? Karena biar selamat sebenarnya buat diri kita sendiri. Sama, Allah wajibkan sholat bukan buat Allah biar kita selamat. Allah wajibkan puasa biar kita selamat. Allah wajibkan zakat biar kita selamat. Karena orang gak berzakat nanti jadi listrikaan panas di akhirat harta bendanya. Kalau dia tidak sholat, bayangkan kepalanya di akhirat digeprek pakai batu yang besar, dihancurkan nanti kan. Itu siksaan bagi orang yang tidak sholat, lalu dililit sama ular yang sangat besar. Orang yang gak puasa nanti perutnya akan dipenuhi dengan api-api neraka. Begitu dahsyat, begitu luar biasa. Itu ya, dan akan terasa lapar yang sangat luar biasa kalau kita gak puasa di dunia. Man ja'a fid dunya syaba'a fil akhirah wa man syaba'a fid dunya ja'a fil akhirah. Siapa yang lapar nahan puasa ketika di dunia, maka dia akan kenyang di akhirat. Siapa yang orang lain lapar dia malah makan di bulan Ramadan, siap-siap di akhirat akan lapar yang tiada terhingga. Rugi. Itu ya, ruginya luar biasa. Sama dengan aturan pemerintah, selama itu tidak bertolak belakang dengan syariat agama Allah, wajib diikutin, wajib nurut. Di Qur'annya juga jelas nurut. Ya udah, kita nurut saja udah. Tuh ya, harus cuci tangan kemana-mana, nurut aja udah. Tuh ya, nurut aja, cuci tangan. Siapin di masjid, siapin di rumah, siapin di warung, siapin di toko, siapin di kantor tempat cuci tangan. Ya ikut aja. Cuci tangan kan bagus sekali. Tuh ya, bagus sekali. Nurut apa yang diatur sama pemerintah. Tuh ya, nikmat. Maka siapa yang bisa melakukan itu semua, tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian akan masuk ke surga kalian, ke surga Tuhan kalian. Jadi mohon maaf,
Tuh yang pengen masuk surga, monggo bertakwa kepada Allah, jaga salat 5 waktu, jaga puasa Ramadan, jaga selalu istiqomah membayar zakat harta, terus turut sama aturan pemerintah selama tidak bertolak belakang dengan syariat agama Allah. Maka silahkan nurut, maka insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Enggak sulit, mudah sekali, tapi terkadang melaksanakannya males, itu aja sebenarnya. Baik, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ittaqu da'watal madlum fa innaha tuhmalu 'alal ghamam yaqulullahu 'izzati wa jalali la ansurannaka wa la ba'dahin. Kata Nabi begini, ittaqu, jaga oleh kalian, da'watal madlum, dari didoakan oleh orang yang tersakiti oleh kita. Jangan pernah kita sampai didoain sama orang yang disakiti sama kita, jangan pernah. Singkat kata, jangan suka nyakitin orang lain, khawatir keluar doa dari mulut dia. Itu ya, nyakitin istri, nyakitin anak, nyakitin tetangga, nyakitin saudara, jangan. Khawatir dia di belakang kita dia berdoa, ya Allah, bapak itu nyakitin saya, hancurkan ya Allah. Repot. Ya Allah, jangan diberikan kesempatan dia mencium surga, mencium baunya surga. Repot itu urusan. Jangan sampai meninggal dunia husnul khotimah orang itu, ya Allah, biarkan dia ngerasain bagaimana. Jangan. Aduh, jangan sampai begitu. Sekali lagi, hindari kita didoakan buruk sama orang lain. Dan ketika kita dizolimi sama orang, doakan yang baik-baik. Contoh orang nyakitin kita, ya Allah, mudah-mudahan bapak itu dapat hidayah, mudah-mudahan bapak itu jadi orang soleh, mudah-mudahan orang itu jadi orang baik. Doakannya begitu Pak. Punten, kenapa kita harus berdoa baik, nggak boleh berdoa buruk? Ketika kita berdoa, maka malaikat menjawab, amin dan untukmu juga. Itu mudah-mudahan dia masuk neraka, kata malaikat, amin untukmu juga. Itu ribet Pak. Itu kalau berdoa itu mantul, maka doain orang lain baik. Ada orang kesusahan, ya Allah, mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan kaya ya Allah. Malaikat, untukmu juga, mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan baik, amin. Sedangkan kalau didoakan malaikat lebih dahsyat. Makanya sering-seringlah ngedoain orang tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Maka malaikat akan mendoakan kita, rasakan nikmatnya. Ada orang sakit, kita punya penyakit jantung umpamanya, naudzubillah. Lalu kita berdoa, ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang punya penyakit jantung, ya Allah, sembuhkanlah. Itu seakan-akan lagi ngedoain diri sendiri, karena akan mantul ke kita. Jadi kalau kita sedang sakit, doain orang-orang yang sakit, gitu ya. 2, pekerjaan yang begitu dahsyat pahalanya, nengok orang sakit dan kunjungi saudara karena Allah. Itu pahalanya dijamin, Allah bangunkan rumah dalam surganya Allah. Cuman kalau nengok orang sakit sekarang nih lagi dihindari betul nih. Ada orang sakit, kita ngehindari betul. Kenapa? Termasuk Ustaz Asep nih lagi sakit, mohon doanya ya. Ustaz Asep kecelakaan kemarin, kita doakan mudah-mudahan beliau lekas sembuh. Beliau dirawat di rumah sakit Sariasih Sangiang. Doakan ya, mudah-mudahan beliau cepat sembuh, cepat bisa hadir lagi ngaji di sini ya. Insyaallah. Nah, itu ya. Begitu dahsyat, begitu luar biasa. Tuh ya, jangan sampai nyakitin orang, khawatir doanya. Kita boleh jadi atasan. Tiba-tiba kenapa jabatan saya dicopot? Bisa jadi ada anak buah kita yang tersakiti lalu dia berdoa di belakang kita. Bagaimana kalau doanya itu habis tahajud, lebih cepat lagi? Bagaimana kalau doanya itu langsung lebih cepat lagi? Kenapa? Fa innaha tuhmalu 'alal ghamam, karena punten doanya orang yang terzolimi, tersakiti itu dibawa oleh awan ke Allah. Dibawa oleh awan, ya kata, ya Allah, hancurkan dia ya Allah. Nah itu ya, itu dibawa sama awan. Akhirnya nyampe kepada Allah. Allah berkata, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Kata Allah, demi kemuliaanku, demi keagunganku, la ansurannaka, apa yang kau pinta aku akan tolong, aku akan bantu engkau. Hei orang yang terzolimi, tersakiti, walau ba'dahin, walaupun tersakitinya sudah waktu yang sangat lama. Makanya sering-seringlah minta dimaafkan sama orang lain. Khawatir pernah ada ucapan kita menyakitkan, khawatir ada perilaku kita menyakitkan. Minta maaf, minta ikhlas, minta ridha. Kenapa? Karena punten khawatir nggak sengaja ada yang tersakiti sama kita.
Begitu ya. Hati-hati Pak, sekali lagi dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat, apakah di lingkup keluarga dengan istri anak, apakah di lingkup tetangga RT, itu ya, apakah di lingkup perumahan, apakah di lingkup kemasyarakatan dan pekerjaan, hati-hati jangan pernah nyakitin orang. Khawatir orang yang disakiti itu berdoa, doanya buruk, maka celakalah kita. Jangan sampai. Maka jangan kaget Pak, ada orang kaya tiba-tiba jebret jatuh miskin. Ya Allah, hamba berlindung kepada Allah, cuman lagi heboh. Ada orang yang mau memenjarakan orang miskin, tiba-tiba malah anak yang dihujat abis-abisan, diteror, jangan sampai masuk tampil di TV. Berbalik. Bayangkan itu, maaf, ini sebuah contoh saja. Menzolimi orang, mungkin yang dizolimi ngedengar ucapan, tangkap saja dia, langsung doa, ya Allah, saya kan gak salah, yang salah kan anak saya. Ya Allah, berikan. Itu repot kalau udah urusan begitu. Itu konten luar biasa. Ini sebuah cerita begitu dahsyat, contoh dalam kehidupan. Itu ya, contoh dalam kehidupan. Hati-hati Pak, hati-hati sekali. Hati-hati. Saya titip, mari kita jaga diri dari berucap, jaga diri dari berperilaku. Saya selalu ketika habis ceramah, maafkan saya. Kenapa? Khawatir keceplosan. Karena siapa yang banyak bicaranya pasti banyak salah. Itu ya. Baik. Itu hadis yang kedua. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Monggo, silahkan. Mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya. Itu ingatnya pas menjelang maghrib. Karena sakit ibunya. Kemudian apakah sholat itu bisa dilaksanakan menjelang maghrib? Baik. Kemudian kalaupun tahu udah kelewat, ingatnya pas kita mau sholat maghrib, ternyata kita belum sholat asar. Apakah itu bisa kita lakukan? Baik. Baik. Yang pertama, ada hadis baginda Nabi, kalau kita lupa melaksanakan sholat, maka sholatlah ketika ingat. Contoh tadi kasusnya, pas mau adzan maghrib baru sadar, ya Allah saya belum sholat asar, maka lakukanlah sholat asar. Padahal waktu asar itu kan terbagi 3, waktu utama, waktu jaiz, dan waktu tahrim. Ada waktu utama pas adzan selesai, itu waktu utama. Ada waktu jaiz, ya 30 menit waktu boleh, gitu maksudnya melakukan itu ya. Dan ada waktu tahrim. Waktu tahrim itu ketika mulai matahari terbenam, mulai hampir terbenam, itu waktu tahrim, haram melakukan sholat. Makanya habis asar tidak ada ba'diyah asar, karena ada waktu haram itu ya. Jadi punten. Hadis ini menjelaskan ketika kita ingat langsung lakukan. Kalau kita lupa, bukan pura-pura lupa, karena ada yang pura-pura lupa, ada. Nah itu satu. Yang kedua, ya, usahakan dibiasakan ketika kedengaran azan. Makanya handphone kita ini harus ada suara azan, langsung lakukan, biar lama-lama nagih. Oh iya, sholat dulu lah. Kenapa punten? Dunia nggak ada apa-apanya Pak. Dunia nggak ada apa-apanya dibandingkan sholat. Demi Allah, nggak ada apa-apanya Pak. Demi Allah, sehebat apapun kita, nggak ada apa-apanya. Sepele sekali dunia. Itu akan jadi siksaan semua buat kita. Sholat inilah yang menyelamatkan. Karena hidup di dunia itu banyak sekali orang kaya Pak, dikasih penyakit dikit aja, hartanya nggak sanggup nolong Pak. Itulah dunia. Tapi sholat, dengan sholat maka akan sehat, dengan sholat maka akan bahagia, dengan sholat maka akan tenang. Itu ya. Ada orang berkunjung ke rumah saya, rumah kan pada bocor. Terus kusennya kan pada bolong gitu. Pak Ustadz, ini rumah begini amat ini rumah. Nggak apa-apa, saya bilang, yang penting masih bisa dipakai sholat istri saya di rumah, aman, selesai. Bocor nggak apa-apa, musim hujan doang kok bocornya. Musim kemarau mah nggak bocor. Nikmatin proses itu Pak, nikmatin. Karena itu kalau kita makin banyak harta, makin sibuk dengan dunia, makanya kan punten di akhirat itu ada orang yang pengen balik lagi ke dunia. Pengen ngapain? Pengen sholat. Laula akhartani ila ajalin qarib
fa asaddaqu wa akum minas shalihin. Andai saja aku diberikan kesempatan balik lagi ke dunia sedikit saja. 2 yang aku pengen lakukan. 1 sedekah, yang kedua pengen jadi orang soleh, sholat, rajin segala macam. Itu nangis Pak, saking beratnya siksaan orang yang nggak sholat. Karena punten, walaupun kita rajin sedekah, nyumbang hebel, nyumbang batako, nyumbang bata merah, nyumbang semen, nyumbang besi, tapi nggak sholat, ditolak semua, itu amal soleh Pak. Rugi demi Allah, rugi. Kalau saya prinsip dengan anak-anak, dengan istri, sesibuk apapun jangan pernah berani meninggalkan sholat. Sedang bahagia apapun jangan pernah berani meninggalkan sholat. Gitu. Ingat pengalaman saya ketika kuliah S2 waktu itu. Saya dapat dosen yang begitu dahsyat, kerasnya. Karena kita kuliah sampai asar. Setiap adzan asar, permisi Pak, saya sholat dulu. Kata dosen, gampang sholat nanti belakangan. Ternyata teman-teman saya ngikutin saya. Tinggalin aja tuh dosen. Kita sholat aja. Akhirnya sholat sendirian kan di ruang kelas. Karena ketika kita udah terbiasa, ketika kita sudah kedengaran suara adzan, kita selalu pergi dari tempat kerja, tempat ini berhenti. Itu ya. Ketika saya ngajar dulu, wajib anak murid dikeluarkan ketika sudah adzan, wajib digiring ke masjid. Gitu ya, wajib giring semua ke masjid berjamaah. Begitu. Makanya udah kebiasaan. Akhirnya apa yang terjadi? Semua mahasiswa itu ikut sholat dengan kita ke masjid. Akhirnya dosen sendirian. Akhirnya dia lama-kelamaan, iya saya jadi gak ada temen, ya udah jadi ikut sholat. Kenapa? Kita bukan gak ngehargain guru, bukan. Tapi punten, panggilan Allah lebih hebat dari apapun. Manusia cuma dipanggil 3 kali. Panggilan sholat sehari 5 kali. Panggilan haji seumur hidup sekali. Dan panggilan kematian seumur hidup sekali. Apa yang kita tunggu kecuali waktu sholat dan waktu kematian? Haji sulit Pak sekarang. Hanya 2 yang kita tunggu, sholat dan kematian. Demi Allah, yuk kita jaga sholat. Ustadz, bagaimana kalau kita udah lewat maghrib ternyata belum sholat asar juga? Nah, 1, ada pendapat yang pertama. Pendapat pertama, istighfar sebanyak-banyaknya, minta ampun sama Allah. Cukup. Yang kedua, pendapat yang kedua, sholatlah ketika ingat. Jadi walaupun sudah sholat maghrib, ternyata belum sholat asar, maka silakan, saya belum sholat asar, sholatlah. Ini mengambil pendapat yang kedua. Disebutlah dalam ulama fikih namanya qadha. Kalau tadi adaan tepat waktunya, kalau itu qadhaan. Ya. Sekali lagi, itu pendapat-pendapat ulama. Ada perbedaan pendapat. Itu yang saya pahami, Allah a'lam. Silakan, ada yang bertanya lagi, monggo silakan. Kalau ada yang bertanya, sok mangga Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar pada hadis yang pertama, siapa sholatnya rapi, ekonominya rapi. Yang jadi pertanyaan, sholat yang mana yang bisa mendongkrak untuk ekonomi itu? Baik. Karena yang saya tahu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Betul. Monggo Pak, itu saja. Baik. Ada orang bertanya kepada seorang ulama di zaman dulu, bukan lama sekarang. Ya Syekh, saya kesulitan ekonomi, perbaiki sholatmu. Ya saya banyak perbaiki sholatmu. Jadi itu kata-kata ini, perbaiki sholatmu. Sedangkan dalam Quran dikatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Punten. Sholat yang mana yang kita perbaiki? Semua sholat. Sholat itu kan terbagi 2, wajib sama sunnah. Nah, bukan hanya wajib yang harus kita perbaiki, tapi sholat sunnah. Ada orang mau masuk polisi. Ada orang mau masuk TNI ini. Yang kemarin TNI ini ke pesantren, mau masuk TNI. Ustadz, saya mohon doanya mau masuk TNI. Perbaiki sholatmu dan jangan tinggalkan sholat tahajud. Saya bilang. Itu kuncinya, cuma itu aja. Saya nggak nitip banyak, perbaiki sholatmu dan jangan tinggalkan sholat tahajud sampai kau lulus. Kalau perlu lanjutkan walaupun sudah lulus. Sudah kita coba, beberapa orang yang mau masuk polisi, saya suruh sholat tahajud aja tiap malam selama 1 tahun. Alhamdulillah gul semua. Kenapa? Karena Quran yang bilang, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda.
Sepertiga malam tahajudlah engkau, hukumnya sunnah bagimu. Siapa yang salat tahajud, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, Allah akan mengangkat derajatmu ke derajat yang lebih tinggi, ekonominya naik. Tapi salatnya benar, bukan asal tahajud ya. Tapi salatnya tahajudnya benar. Apalagi salat wajib, udah pasti harus benar. Punten, Fatihahnya salah saja. Makanya kita belajar tuh betul-betul Pak, introspeksi diri, titik kesalahan kita, kekurangan kita di mana. Jangan pernah malu bertanya. Tanyakan mumpung masih bisa bertanya. Gitu ya. Karena sholat kita baik buat kita. Jadi seluruh sholat kita Pak. Nah, perbuatan keji dan munkar itu iya di dalamnya. Di antara kesuksesan kalau orang sudah bisa menghindarkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Keji yang kelihatan, munkar yang kelihatan dan tidak kelihatan, yaitu buruk dalam hati, dengki, iri, segala macam. Maka dengan sholat akan hilang semuanya. Jadi sekali lagi, seluruh sholat wajib, seluruh sholat sunnah. Kalau sholat kan hukumnya doang, yang sunnah wajibnya mah pelaksanaannya kan tetap sama. Harus benar-benar sungguh-sungguh perbaiki waktunya, tepat waktunya, perbaiki pelaksanaannya, perbaiki wudhunya, perbaiki doa selepas sholat. Punten Pak, saya titip, jangan pernah meninggalkan selepas sholat membaca ayat kursi. Jangan pernah ditinggal. Makanya selalu habis sholat ayat kursi Pak. Ayat kursi. Kalau dicontohkan oleh Nabi, istighfar 3 kali, Allahumma antas salam 1 kali, lalu ayat kursi, monggo silahkan. Itu utamanya. Kalau ya la ilaha illallah juga dianjurkan. Wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadisnya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 juga dianjurkan. Monggo. Tapi ayat kursi yang saya titip ya, di antara kalau sibuk sekali habis salat ayat kursi jangan ditinggal. Titip itu. Karena siapa yang mendawamkan ayat kursi habis salat, maka antara dirinya dengan sorga tidak ada penghalang kecuali kematian. Tapi ingat, jangan bangun dulu ya. Assalamualaikum. Tuh ya, kalau kita sibuk, ini mah contoh sibuk. Ayat kursi dulu Pak sebelum bangun. Langsung boleh bangun setelah itu. Wiridan lanjutannya sambil jalan nggak apa-apa. Tuh ya, ayat kursinya jangan bergerak dulu. Tuh itu ya, saya titip. Itu kan enteng. Tapi benar ayat kursinya Pak. Jangan asal-asalan. Allahu la ilaha illallah tauhid. Kan ada yang begitu bacanya. Betul-betul Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada tasydidnya jangan dilewat. Saya titip Pak. Itu begitu dahsyat ayat kursi itu. Ada orang sakit, bacain ayat kursi 7 kali Pak. Ada orang kesurupan, bacain ayat kursi 7 kali. Ayat kursi itu bukan main-main Pak. Itu dahsyat luar biasa. Ada Bapak nemukan jimat keris, benda pusaka, kan itu bahaya buat tubuh kita, keluarga kita. Bacain ayat kursi baru dibakar. Jangan gak dibacain Pak. Harus bacain ayat kursi dulu, harus baru dibakar. Sekali lagi. Tuh ya, anak kita sakit, masih bayi, bisa jadi dia terkena penyakit ain. Cari. Tadi ada yang nyanjung nggak? Ada tetangga. Kata tetangga, cakep bener anaknya. Berarti dia kena ain. Maka ambil bekas air wudhu orang yang nyanjung tadi, bacain ayat kursi 7 kali, mandikan anak itu pakai itu. Gitu ya. Karena nggak ada obatnya kecuali pakai itu. Kalau orang sakit karena ain, malah bisa meninggal dunia gara-gara itu. Sekali lagi macam-macam. Makanya ayat kursi ini sangat penting. Ada lagi yang mau didiskusikan? Monggo kalau ada. Kalau nggak ada saya tutup doa. Baik ayahanda bunda sekalian, insyaallah ketemu lagi di bulan depan, minggu kedua bagian ittaqud dzulma fa inadz dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wa taqusyuh fa inasyuh ahlaka man kana qablakum. Ini kitab Mukhtarul Hadis Pak. Kalau ngaji rutin harus pakai kitab biar nggak kemana-mana ilmunya, gitu ya. Baik, kita doa minta sama Allah hajat-hajat kita mudah-mudahan dikabul, terkhusus Ibunda atau Ibu Hajah Heni Puji Lestari binti Suwardi. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita semua almarhumah diterima iman Islamnya, dilapangkan di alam kuburnya, dihapuskan segala salah dan dosanya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa karim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala qul sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu
ولك الشكر ولك الملك وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ونصير الحق بالحق واهدنا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونتوب إليه. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم برحمتك يا ارحم الراحمين. خصوص اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اكرم نزلها ووسع مدخلها ونور قبرها والجنة مثواها. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النار. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak yang saya muliakan, tanggal 12 bulan Agustus 1 Muharram. Oleh karena itu saya mengajak yang pertama, perbaiki amal kita lebih baik dari kemarin. Karena Muharram itu hijrah, berpindah dari yang buruk ke yang baik. Yang kemarin masih menyepelekan sholat, utamakan. Yang kemarin masih terlalu sibuk dengan dunia, mari kita sibukkan dengan urusan bekal kita di akhirat. Yang kedua, 10 Muharram usahakan berpuasa. Jangan sampai enggak berpuasa. Tuh ya, syukur-syukur sama tanggal 9-nya. Sunnahnya 9, 10 Muharram. Namanya Tasu'a dan Asyura. Pahalanya begitu luar biasa. Tuh ya, jangan tinggalkan Pak. Ajak anak, ajak istri berpuasa. Sahur dulu ya, sahur dulu. Karena di antara yang menyebabkan sehat dari Covid adalah rajin puasa. Oleh karena itu puasa Senin Kemis usahakan dilakukan Pak kalau kita bisa. Tuh ya, jagalah. Terakhir, Muharram kita tidak usah pesta-pesta. Tidak usah hura-hura atau bakar-bakar, tapi kita introspeksi diri, ingat dosa-dosa kita, dan kita tatap masa depan ibadah kita harus lebih baik. Itu saja saya titip. Itu saja, mohon maaf dan mohon dimaafkan atas semua kesalahan dan ucapan yang tidak berkenan. Yang benar dari Allah, yang salahnya kebodohan pribadi saya mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, sebelum bubar ada infak konsumsi dari Bapak Haji Utino, mungkin bisa sama-sama kita. Silakan Pak, dicicipin. Pastor, silakan.